Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema Brand Association merek Indomie akan mempresentasikan hasil riset merek dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 8 orang yang semuanya berasal dari kelas 643A04. Yang pertama itu ada Anissa Yulitasari, Cipta Hermawan, saya sendiri, Farel Siburian, Nabila Aulia Rohman, Raffi Nur Salim Sunardi, Retno Dwi Anjani, Syarifah Irsan Nugrahaeni, dan Yolanda Magdalena Siombing. Agenda yang akan dibahas yaitu pertama ada latar belakang, kedua umum, definisi, strategi, elemen-elemen, definisi brand association, profil perusahaan dari PT Indofood, data responden kuesioner, rekapitulasi jawaban, data pengujian, kesimpulan, dan saran. Mie merupakan bentuk makanan pokok yang harganya terjangkau dan praktis dalam penyajiannya. Mie juga mempunyai kandungan gizi yang cukup baik. Mie sangat diminati banyak masyarakat di Indonesia ini, baik dari kalangan orang tua hingga anak-anak. Hal ini dikarenakan mie mudah dan proses penyajiannya yaitu memakan waktu 4 sampai 5 menit. Begitu juga dengan keunggulan dari cita rasa bumbu. Mie instan sendiri sangat menarik dan diminati masyarakat. Perusahaan harus memiliki wawasan terhadap pasar, di antaranya konsep berwawasan produksi, konsep berwawasan produk, konsep berwawasan menjual, dan konsep berwawasan pemasaran. Oleh karena itu, kelompok kami membuat riset merek Brand Association Indomie ini agar perusahaan dapat mengetahui konsep-konsep tersebut dan dapat mengetahui keadaan di lapangan atau di pasar agar mereka dapat menangani kekurangan-kekurangan yang ada di produknya. Lalu riset pemasaran Brand Association merek Indomie ini dapat mendukung dalam mengidentifikasi produk tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, dan persaingan pasar. Selanjutnya ada definisi merek atau brand. Yang pertama ada menurut Bucari Alma. Pengertian merek menurut para ahli yang pertama adalah dari Bucari Alma. Menurutnya, merek dapat diartikan sebagai tanda atau simbol yang memberikan identitas pada suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Yang kedua, menurut Kotler and Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, definisi merek adalah nama, istilah, lambang, tanda, desain, atau kombinasi dari semua aspek tersebut yang menunjukkan identitas suatu produk atau jasa dari. Yang ketiga ada SIM. Pengertian merek menurut para ahli yang ketiga adalah dari SIM. Ia mengatakan bahwa merek merupakan rancangan unik perusahaan atau merek dagang atau trademark yang membedakan penawarannya dari perusahaan atau penjual lain. Yang keempat ada menurut Wheeler. Pengertian merek menurut para ahli yang kelima adalah dari Wheeler. Menurutnya, merek adalah inti atau pokok dari penjualan dan kegiatan pemasaran yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan kesetiaan konsumen. Strategi merek. Perusahaan mempunyai 4 pilihan tentang strategi merek. Perluasan lini nama merek yang sudah ada diperluas ke bentuk, ukuran, dan aroma baru dari kategori produk yang sudah ada. Yang pertama, ada perluasan merek nama merek yang sudah ada diperluas ke kategori produk baru. Yang kedua, multi merek nama. Merek baru diperkenalkan dalam kategori produk yang sama. Yang ketiga, merek baru dalam kategori produk baru. Selanjutnya ada elemen-elemen brand equity. Yang pertama ada brand awareness.
Menurut Aker, brand awareness merupakan kesadaran atau kemampuan pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat tentang suatu merek, termasuk dalam kategori produk tertentu. Yang kedua ada brand association. Menurut Widyarta, brand association merupakan segala sesuatu yang terkait dengan memori terhadap sebuah merek secara langsung maupun tidak langsung dengan ingatan konsumen terhadap suatu merek. Yang ketiga ada brand perceived quality. Menurut Sudomo, perceived quality atau persepsi kualitas merupakan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Dan yang terakhir ada brand loyalty, yang menurut Rangkuti, brand loyalty atau loyalitas merek merupakan ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Selanjutnya ada brand association. Brand association adalah sekumpulan aset dan kewajiban merek yang terkait dengan merek, nama, simbol yang berpotensi meningkatkan atau menurunkan nilai yang diberikan suatu produk atau layanan kepada seluruh perusahaan dan konsumen. Brand association dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen ketika mengambil keputusan pemberian hadiah. Berdasarkan pengalaman, penggunaan merek sebelumnya atau asosiasi yang kuat dengan berbagai karakteristik mereka. Menurut Apandi. Profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Semarang merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group PT Indofood. Sukses Makmur Divisi Noodle merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 17 kota di Indonesia. Di antaranya berada di kota Jakarta, Tangerang, Cibitung, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Banjarmasin, Manado, Pontianak, Palembang, Medan, dan Pekanbaru. Selain di dalam negeri, divisi noodle juga memiliki pabrik di Filipina, Cina, Nigeria, Saudi Arabia, Syria, dan Malaysia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Semarang merupakan salah satu cabang perusahaan dari grup Indofood Divisi Noodle. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan mie instan yang siap saji dan dikemas bersama bumbu dan minyaknya. Kemudian didistribusikan ke wilayah DIY dan Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan antara lain mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura dalam berbagai macam rasa. Kutipan dari Kurniawan NWP 2015. Berikut adalah data responden dari kuesioner kami, dari kuesioner kelompok kami. Jenis kelamin responden, perempuan memiliki frekuensi 40 dan persentasenya 63,5%. Laki-laki frekuensinya ada di 23 orang dan persentasenya 36,5% dari 63 responden. Lanjut. Usia responden. Usia responden dari rentang 10 sampai 20 tahun itu ada 54 orang dengan persentase 85,6%. Sedangkan rentang umur 21 sampai 30 tahun itu ada di 6 orang dengan persentase 9,6%. 31 sampai 40 tahun ada di 1 orang 1,6%. Dan yang terakhir 41 sampai 60 tahun ada 2 orang dengan persentase 3,2%. Berikut adalah data pekerjaan responden dari hasil kuesioner kami. Dari golongan pelajar ada 12 orang dengan persentase 19%, mahasiswa 38 orang dengan persentase 60,3%, pekerja 11 orang dengan persentase 17,5%, dan yang terakhir ada pensiunan 2 orang dengan persentase 3,2%. Berikut adalah rekapitulasi jawaban responden dari kuesioner kami. Yang pertanyaan pertama itu
apakah Anda mengenal produk Indomie? Dengan jawaban ya-nya ada 63 orang. Pertanyaan kedua adalah Indomie adalah merek mie instan terkenal, dengan jawaban ya 62 orang dan jawaban tidak 1. Pertanyaan ketiga, Indomie mudah didapatkan di toko-toko terdekat, dengan jawaban ya 61 dan tidak 2. Indomie adalah salah satu merek mie instan tertua, dengan jawaban ya 53 dan jawaban tidak 10. Pertanyaan kelima, ada Indomie memiliki aroma yang khas saat disajikan, dengan jawaban ya 58 dan jawaban tidak 5. Selanjutnya pertanyaan ke-6, yaitu apakah kalori persajian Indomie berlebih, dengan jawaban ya 33 dan jawaban tidak ada 30. Ketujuh, ada apakah banyak produk yang sejenis dengan Indomie, dengan jumlah jawaban ya ada 60 dan tidaknya ada 3. Pertanyaan ke-8, ada apakah harga Indomie menurut Anda terjangkau, dengan jawaban ya 61 dan jawaban tidak 2. 9, apakah Indomie memiliki cita rasa yang baik, dengan jawaban ya 59 dan jawaban tidak 4. Dan yang terakhir ada apakah Indomie tersedia dalam berbagai rasa, dengan jawaban ya 61 dari 61 orang dan jawaban tidak ada 2. Data pengujian tahap 1. Di sini ada data pengujian tahap 1 dari kuesioner kami. Lanjut. Berikut data-datanya. Kesimpulannya yaitu HO ditolak, yang berarti semua asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan, membentuk brand image dari suatu merek. Dari hasil kalkulasi pada tahap 1 menunjukkan hipotesis masih ditolak. Selanjutnya dilakukan uji tahap 2 dengan menghilangkan perolehan jawaban ya terkecil, yaitu pada jawaban pertanyaan ke-6. Apakah kalori persajian Indomie berlebih? Berikut ini adalah data pengujian tahap 2. Dengan A sama dengan 5%, DK 9 dikurang 1 sama dengan 8. Dilihat pada tabel baris ke-8, kolom 5%, yaitu nilai X pangkat 2 tabel C 15,507. C sama dengan 9, N 539, sigma R 4651, sigma C 32.337. Lanjut. Diperoleh Q lebih dari X pangkat 2 tabel C dengan perolehan Q 20,48 dan X pangkat 2 15,507, maka HO ditolak, yang berarti 9 asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Dari hasil kalkulasi pada uji tahap 2 menunjukkan hipotesis masih ditolak. Selanjutnya dilakukan uji tahap 3 dengan menghilangkan perolehan jawaban ya terkecil berikutnya, yaitu pada jawaban pertanyaan keempat. Apakah Indomie adalah salah satu merek mie instan tertua, dengan data sebagai berikut. Lanjut. Kita penguji tahap 3. Pernyataan C sama dengan 8, A sama dengan 5%, DK sama dengan 8 dikurang 7, dikurang 1, 7. Lihat pada tabel baris ke-7, kolom 5% sama dengan, maka nilai X tabel CI sama dengan 14,067. C 8, N 14 plus 85, R 3.759, C 29421, I sama dengan 8 kali dikurang 8 dikurang 1 dikali 29421 dikurang 8 dikurang 1 dikali 485 pangkat 2 per 8 kali 485 dikurang 3.759 sama dengan 56 dikurang 29.421 dikurang 7 dikali 235 per 3.880 dikurang 3.759 sama dengan 1.647.576 dikurang 1.646.575
per 3.880 dikurang 3.759 sama dengan 1.001 per 121 sama dengan 88,27. Jadi, I lebih besar dari X 2 pangkat tabel CHI. 8,27 lebih besar dari 14,067. Maka HO yang diterima berarti 8. Asosiasi yang diuji saling menghubungkan membentuk brand image dari suatu brand. Berdasarkan perhitungan uji Chorlais yang ada, maka dapat disimpulkan dari dasar pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk Indomie ditentukan oleh Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan penelitian ini adalah untuk mengetahui brand association dari brand Indomie. Ini kelompok kami membuat kuesioner melalui Google Form dengan 10 pertanyaan mengenai brand association Indomie yang setelah diolah terdapat 8 pertanyaan yang terasosiasi dengan brand Indomie ini dan terdapat 2 pertanyaan yang tidak terasosiasi dengan brand Indonesia ini. Dengan demikian kelompok kami dapat mengetahui apa saja yang masyarakat ketahui mengenai brand Indomie ini. Lanjut. Saran bagi pembaca. Harapannya laporan penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat luas. Laporan penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui brand association Indomie dan kliennya. Laporan ini dapat digunakan untuk referensi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang. Bagi perusahaan kiranya laporan penelitian ini dapat digunakan perusahaan untuk membenahi produknya agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan dari 2 pertanyaan yang tidak terasosiasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui kelemahan dari produk-produknya serta dapat membuat strategi untuk mengatasi kelemahan dari produk tersebut. Sekian presentasi mengenai brand association dari merek Indomie dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.